Once lu mau mendengarkan dengan hati, dengan rasa, empati, denger. Itu lo akan nyentuh titik orang yang nggak bisa disentuh dengan Karena gue sepakat. Gue punya 2 prinsip dalam hidup. I have to be a good listener, and I have to be a good observer. Yes. Ya, kenapa? Karena ilmu gue cuma itu. Jas Alvin itu dulu berapa tahun? 15. Oh my God. 15 gue resign. Sampai begitu keluar kita harus sendiri nih. Sempet turbulensi nggak? Sempet dong. Pasti. Bahkan ada teman-teman yang tadinya mengejar-ngejar kita, baik banget sama kita, orang terkenal. Tiba-tiba kita muncul di mall, ngelihat juga enggak, tiba-tiba begini. Sejak kapan mulai aku lebih spiritualnya sekarang deh gitu? Pulang haji. Tahun 2014. Nyadar nggak kita dikte Allah? Nyadar nggak doa kita itu kita dikte Allah. Yeah. Padahal semua rezeki kita tuh diatur. Udah jelas semuanya. Rotizen, terima kasih ya. Kamu selama ini sudah menjadi penonton setia konten-konten kami. Terima kasih. Jangan salah, kami punya yang baru loh. Yes, nih kalau misalnya Rotizen pengen menyaksikan konten-konten eksklusifnya Ronald dan Tika di RoTV, join membership RoTV dong. Klik. Yang lain nggak tahu, cuman kamu yang tahu. Yang lain pasti ketinggalan. Nggak masang iklan di sini. Oh iya, maaf. Iya. Nonton ya. Join ya membership RoTV ya. Setiap orang pasti punya paman favorit. Iya. Ya nggak sih? Benar. Kalau saya kan ada Mang Juanda, Mang Ade, Mang Yasa, Mang Amat, Mang Awan. Nah, Tika ke siapa? Aku paman gober dong. Kalau yang ini, paman alias uncle kesayangan kita semua. Paman gimana yang enggak? paling indah. Ya, itu taman. Jangan dibocorin dulu dong. Paman kita yang satu ini, gimana kita nggak akrab? Dari sejak tahun 2000 ada di TV mulu, Kak. Betul. Nah, tapi pertanyaan aku untuk seorang Alvin Adam adalah semenjak kapan dipanggil uncle? Nah, waduh, yang manggil uncle pertama kali itu ponakan gue. oh, memang asli ponakan. Oke. Terus orang sosmed niru ikut semua uncle. Bahkan Eyang Titi Puspa manggil aku uncle. Berarti Anda lebih tua dari Eyang Titi Puspa. Jadi awalnya dari ponakan, tapi sekarang semua orang yang... TV-nya dari 1900. Apa? 1994. Oh, 94. Oh, di TV itu. Iya. Nah, apakah waktu itu Ya Allah, udah tua langsung banget ya jadi gua. presenter Udah atau dong. jadi pemain sinetron dulu? Sudah 30 tahun di TV. 37. 37 tahun? Setiap Oh my kita God. ngomong dia sombong dengan kelamaannya dia di TV. Nggak usah gitu. Antagonis banget. Iya, beda. Gue baru berperan di antagonis. Ntar gue cerita. Iya. Jadi 94 itu gue masuk Indosiar. Bawa acara pesta. Oh, aku pikir yang itu sinetron. Nanti masuk situ. Nanti. Terus bawa sama Kusendratmo. Irena Herdianto. Gatot Sunyoto. Model Hatong ada itu ya? yang Pak. Iya, terus gue. Nah, itu pesta pertama kali cikal bakal awal pesta. Indosiar baru alih teknologi dari TVB Hong Kong ke Indosiar. Saya sudah hadir Jadi di penghuni situ. awal Indosiar itu salah satunya adalah Uncle Alvin ini. Sama Tamara Geraldine, Henry Hendarto, Iya. Diki Chandra, and the gang. Oh my Almarhum God. Rena Gunawan. Iya. Itu full artis lah gitu. Sebentar. Jadi awalnya memang dari presenter. Enggak, awalnya model. Lu gak lihat gerakan gue? Apapun yang kita tanya jawabannya sombong tuh. Gak tau kali ini gue jarang-jarang boleh kali-kali ya. Kalau punya Gua juga prestasi bingung mah nih. boleh. Gak apa-apa. Kenapa gue bingung kenapa gue masuk sini gue harus sombong ya? Gak tau kenapa gitu ya. Prestasi mah Beda boleh. gitu loh Iya, gue. iya. Pokoknya mulainya model, aneka, juara 1. Terus kemudian Masa mau disebut gadis cowok sampul? idola gadis 88. 8. Bareng Yofi Widianto yang mana Mas dia? Yofi. Yang mana Mas Yofi? Mas Yofi, Iya. Karena dia ada poninya. Enggak, Makanya dia iya. benar. Dulu gue Tanya dong. tinggi gue. Dulu tinggi. Saudara. Model foto Iya, aja atau model iya. catwalk juga? Catwalknya untuk bridal doang. Sisanya semua foto iklan ada 18. Oh my God. Karena muka gue bunglon. Bisa jadi muda, jadi tua gitu. Agak enak ya dengernya ya. Enggak, maksudnya- Tua, muda gitu ya. Mudanya gue demen. Remaja gitu Iya. maksudnya kan. Remaja tanggung. Iya. Aduh, remaja tanggung. Pasti lagi bau-bau matahari. Iya, dan tuh. itu- Dari 2 bulan gue udah jadi model. Mama beda. Jadi
Model. Jadi haji. Ya, kalau lu, diperjelas. lu, Masya Allah ada haji. Gue Allah. Nah itu dia. Ya Tapi Allah, jangan ya salah Rabbi. Udah lebih nih, tua. Rotizen ya. Oh. Ada 2 haji di sini. Ada Haji Ronald dan Haji Alvin. Hajah Elvi Zorain. Oh, iya. Tapi kenapa nggak pernah ditulis depannya Haji Alvin Adam? Oh, karena nggak perlu. Nabi Muhammad aja nggak pakai. Iya sih. Oh, nggak perlu. Kita siapa? Iya kan? Kalau Haji Elvi Sukaisi, Umi. Umi. Umi gitu ya. Iya pakai. Oke, Iya. jadi berawal dari model, terus jadi presenter, terus terjun ke dunia sinetron. Dulu memainnya jadi peran antagonis dulu kan? Sinetron lu dulu ya. Kami sekeluarga membenci Anda. Oh, tersanjung. Iya, Actingnya sekelasan gila. Pong Haryatmo. Agus Mewasnya. Muka-muka Maaf antagonis. ya. Muni Kader. Aduh, enggak juga gue gitu-gitu amat kali. Ya Allah. Tapi memang waktu itu Kena perannya tuh antagonis awal-awal kan? Ya, awalnya sih enggak. Awalnya tahta. Tahta Indosiar. Mungkin belum lahir ya adik-adik ya. Udah Pada sih masa itu Indosiar udah. Iya, Tapi udah. kayak masih kecil banget. Iya kelihatan kok. Gue tahu pada nonton gue. Umur itu ya. Dari situ mulailah semua masuk multivision, masuk apa segala macam. Baru mulai antagonis, protagonis, antagonis. Banyakkan antagonis. Terakhir ini gue baru kelar main web series. Judulnya terinspirasi dari deru-debunya Willy Dozan. Iya dulu, iya betul. Ya, Debu. ya SCTV dulu kan. Nah sekarang Cinta Laura yang jadi pemeran utamanya. Saya jadi mafia triad Hong Kong. Masuk sih bentuknya sih. Iya sih. Anjir itu. Ayo. Bentuknya masuk sih. Ya, muka baik-baik ya, tapi dang langsung. Kejam. Kalau kan Nadia nggak perlu harus muka yang garang. Mukanya muka dingin. Muka dingin, muka-muka baik Lo harus gitu. nonton karena di situ gue mafia agak aneh, mukanya tenang-tenang, anak angkatnya sendiri ditembak sama dia. Jangan spoiler dong. Enggak, ditembak ngapain? Kan ngeles bisa nggak Oh iya kena. benar. Jadi biar penasaran dulu. Belum ceritain dia metong atau enggak Iya, kalau kan? soal ngeles gue juga jagonya gitu loh. Ya kayak gitu-gitulah pokoknya. Terus gue tukang masak. Semua orang yang datang, klien gue masakin. Tapi tebak dagingnya daging apa. Daging organda pasti kan? Alias kan Organik. daging orang. Apa sih organnya itu? Orang? Masa daging orang? Bukan ya? Daging onta? Organda bukan organisasi. Angkot organda. Iya, tapi panggilannya Jangan pakai organda. bahasa-bahasa gitu dong, Oke, nggak ngerti. daging orang. Ih, gue Tapi kira gue Erika juga Badu lagi- loh tadi bagus banget ini. Iya bener-bener. Apa daging orang tuh apa maksudnya? Daging orang yang dia Yang gue masak. tembak. Oh di film itu. Iya. Gue kira kisah nyata. Karena kita tuh, kenapa Ronald bertanya ini kisah nyata atau enggak? Karena Uncle Alvin ini juga tukang Memang masak. Doyan masak, doyan makan, doyan semuanya gue. Dan kayaknya gue pernah nyobain makanan lu deh. Iya, Tasi bener Kebuli kan? Cinara Iya Tanaka. bener. Lu belum ya? Pecak gabus. Iya, aku tahu. Tahu, udah juga pernah makan atuh. Iya. Oke. Lo tau dari mana? Beneran makan? nggak Oh sih iya. tahu. Iya, Nah, gue iya, punya iya. rumah makan pecak gabus, gue cobain pas lagi Gue ke banyak sono. banget SD. sih, jadi gue bingung ya. Tambah kan? Jadi ketika gue makan di restoranmu ya, Enak banget kan? Pak, bagaimana rasanya? Gabus. Bagus. Karena yang lainin gue sendiri, dia yang dateng. Iya. Gue gak pakai karpet merah, Iya. hijau. Ya masjid dong kalau gitu. Nggak, tapi emang kalau misalnya kita bicara dalam dunia. Makanan, nih kuliner. Nggak, tapi paling dikenal gue nggak tahu. Kalau gue sih yang paling nempel sebagai presenter, sebagai Iya, sebagai betul. interviewer, salah satu yang terbaik di Indonesia kata gue Just tadi. Alvin itu Yes. dulu Berapa berapa tahun? 15. Oh my god. 15 gue resign, terus gue liburan 1 tahun. Nah dia mah 15 resign, kita 14 dikeluarin loh. Habis kontrak giling. Gosipnya gue dikeluarin, padahal gue resign loh gitu loh. Terus 1 tahun itu gue jalan-jalan traveling ke seluruh dunia. Gue nyari duit, capek, gue istirahat, gue jalan-jalan. oke. 1 tahun gue pulang, gue penuh dengan ide. Penuh dengan ide. Ide, tunggu orang nawarin lagi ya balik ya. Kan gue udah resign gitu Iya, loh. bener-bener. Nggak ditawarin TV yang itu, TV lain nawarin langsung gue ambil. Nah di situ gue punya pemikiran bahwa lu dikasih banyak banget keberuntungan, Iya. kebolehan, kebisaan, sehingga lu harus explore diri lu. Nice. Gua ke luar negeri, jalan, beli tiket, sampai sana ketemu orang-orang yang kita kenal, KBRI diminta coaching. Tinggal gratis, dapat duit, gua bantu benerin mereka punya website karena gua belajar sekolah 15 tahun di Metro TV.
Buat gue Metro TV itu sebagai sekolah. Ya. Dimana kita bisa belajar betul semuanya. Jadi reporter, jadi presenter, jadi akhirnya jadi anchor Semua ya. bisa lah ya. Ya semua bisa, semua desk lagi. Jadi ada satu tempat di mana satu negara yang KBRI sana yang gue lihat kurang bagus banget dia punya website. Ya balik lagi itu kebetulan website spiritual. Ada panggilan buat gue untuk ngerasa gue harus benerin. Ya gue bantu benerin aja, nggak dibayar apa-apa. Kemudian ada acaranya, mereka pengen minta gue jadi MC tapi takut bayarannya. Gue nggak, sebelum mereka minta gue nawarin saya aja deh. Nah. Karena ada satu MC yang agak kena kaget kali ya ketemu kita. Terus jadi nggak enak dia MC-nya megang skrip aja, bikinnya udah nggak karu-karuan. Ya kita ini aja apa namanya, ahli inilah saling bagi. Gue ajarin akhirnya sampai waktu acaranya tiba-tiba acara lampu mati, komputer mati. Gue balik ke belakang lari benerin lagi. Jadi gue merangkap semuanya. Lucu banget. Termasuk dia nge-MC depan dirinya sendiri. Iya, gue nge-MC tiba-tiba gue ke belakang lampu mati, ini kan jalan. Tapi acaranya jalan dari 4 jam lebih, nggak ada yang mau pulang. Biasanya 1 jam semua udah pada pulang dan itu berhasil. Jadi buat gue itu pelajaran pertama yang paling gue nikmatin waktu gue liburan itu. Dari sana masuklah gue masuk ke Europe kan, cruise ke sana. Sampai ke Afrika, sampai ke semuanya. Sampai ke Afrika? Berarti udah ke semua negara? Udah berapa negara lah? Semua lah ya. Semua kecuali Antartika. Udah sih di mimpi gue udah. Bener, kemarin katanya mau nge-MC di depan Polar Bear katanya. Oke, gini. Jadi ketika sudah berkeliling dunia, ide dapat banyak ya. Ketika itu masih menunggu ditawarin kerjaan atau kamu create sendiri. Something? Begitu balik gue nggak nunggu, men. Ini pelajaran gue. Begitu gue balik, gue nggak nyari lagi kayak dulu. Gue nggak bilang gue sombong ya, jalik yang sampai. Tapi begitu gue balik, gue realize begitu banyak yang Tuhan berikan pada kita kalau kita mau gali diri kita. Semua orang punya potensi, apalagi kalian gitu loh. Aku aja yang biasa-biasa potensiku ada. Kadang-kadang kita nggak merhatiin karena kita udah rutin daily routine activity 15 years bla 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 MC 37 tahun bla bla bla. Akhirnya kita nggak ngerasa bahwa udah udahlah MC sini skripnya apa. Oke kayak udah nggak usah diar ini udah gitu kan. Udah masalah memori. Iya. Gitu ya. Dan nggak salah juga memang kita bisa. Tapi kalau kita nggak coba buat explore lagi, kita nggak dapetin sisi lain yang bisa kita lihat lagi, intip lagi. Itu luar biasa loh. Bang ketemu kenalan banyak banget sama teman-teman dari seluruh dunia. Dan sampai sekarang gue masih stay in touch, keep in touch. Jadi everywhere I go, hotel bintang 5 welcome, teman-teman welcome, rumahnya pinggir pantai, udah resort keren sampai di Afrika di mana. Come on man. Itu kan berkah yang luar biasa yang dikasih bukan dalam bentuk uang. Betul. Gitu loh. Iya kan? Jadi itu gue dapetin banget dan gue explore. Nah pembelajaran gue dari gue keluar dari satu institusi yang besar yang begitu menyenangkan, begitu membuat gue tenang kehidupannya, sampai begitu keluar kita harus sendiri nih. Sempat turbulensi nggak? Sempet dong. Pasti. Bahkan ada teman-teman yang tadinya mengejar-ngejar kita, baik banget sama kita, orang terkenal, tiba-tiba kita muncul di mall, ngelihat juga enggak, tiba-tiba begini. Gitu loh. Pada waktu that 15 years semua orang pengen masuk Jazz Alvin. At that time kan program yang talk show yang top lah, salah satu lah yang menjadi benchmark salah satu dari TV station itu. Semua orang pasangan pejabat pengen masuk. Nah, teman gue sendiri gitu loh ketemu gue, begitu gue keluar karena kan Alvin dikeluarin, Alvin apa segala macam. Enggak, gue resign. Keperintahan sendiri. Kenapa? Karena gue udah 15 tahun gue nggak ngerasa dapetin sesuatu yang lebih lagi. Begitu kita stuck di satu titik, percaya deh, lu nggak akan lebih pinter lagi. Jadi aku bilang gue butuh 1 tahun aja untuk istirahat. Ternyata itu nge-push lu lebih gila lagi. Itu maksud gue. Kayak busur lu tarik. Banget. Jadi itu gue rasain banget. Belum kalau kita nanti masuk ke spiritual ya. That 1 year itu begitu banyak kejadian menyenangkan dan tidak menyenangkan. Tapi gini loh, Vin. Banyak orang yang nggak mau melepas kenyamanan itu. Banyak orang yang udah cari aman aja deh. Iya, itu pilihan. Hidup kan pilihan. Lu mau milih jadi baik atau jadi buruk. Lu mau pintar dari kecil atau lu mau bego. Lu mau apa pilih? Tuhan tuh ngasih kita kebebasan. Pilihan semuanya gitu. Lu mau mana yang lu pilih?
ada chapter sih dalam kehidupan proses di mana kita gini dulu segala macam sampai kita akhirnya tahu kita mau kemana. Nah kalau gue gitu loh, gue nggak bisa gitu loh. When gue sampai di comfort zone, gue ngerasa gue stuck. Nah itu kesadaran itu yang susah dia yang orang. susah. Iya kan, gue stuck. Begitu gue stuck, aku rasa kalian juga pasti pernah ngalamin deh. Iya. Nah tinggal mau atau enggak dan berani atau enggak. Takut banget ya tiba-tiba kita dibawa lagi. Kalau dibawa kenapa dulu juga pernah susah. Iya. Begitu gue hidup enak, punya mobil banyak, rumah gede, tiangnya lebar, ceilingnya. Kayak bento ya? Iya kayak bento ya, bener kan? Rumah real estate ya. Nah. Yang gede nih, yang tinggi, yang pilarnya sampai 6 meter, meter ceilingnya. Rumah sinetron. Enak banget nih rumah sinetron, rasanya gimana? Enak, happy. Udah gitu aja. Iya. Mobil panas ini susah, ada berapa biji. Taruh di apartemen. Riwe ya. Iya, namanya dulu pemain sinetron ya. Iya. Banyak apanya MC job kan, gue nggak boros orangnya. Gue lariin dalam bentuk properti. Investasi. Iya, investasi, properti, apa segala macam jam tangan. Pokoknya gue nggak pernah boros deh gitu loh. Gue baru mau bilang bagus banget jamnya. Dia invest di jam tangan. Tahu, gue kan lihat dia tadi gitu. Itu nggak pakai yang sama kan. Takut kelihatannya gue punya beda. Berarti Uncle Alvin ini termasuk orang yang sesuai yang dibilang sama Socrates. Ini susah banget. Socrates Dia sok berarti ya. nama orang filosof Yunani. Oke. Gnotis soton, know thyself, kenali dirimu. Uncle Alvin adalah orang yang kenal sama dirinya sendiri. Dia sadar kekuatannya apa, kelemahannya apa. Dia tahu kapan titik harus stop, dia tahu kapan harus explore. Ya, betul. Dan menurut gua itu filsafat kuno yang sampai hari ini masih relevan. Kenali dirimu, banyak orang yang kadang tersesat karena nggak kenal dirinya siapa. Betul nggak, Uncle Alvin? Kalau kata filsuf tahu, itu tadi Socrates termasuk bisa tahu. genetum genemon katanya. Itu melinjo, nama Latin dari melinjo namanya genetum genemon. Kelihatan pinter tapi bodoh. Tapi kalau misalnya mungkin Algeminsterlechlech. Itu artinya apa gue nggak tahu. Tapi kalau misalnya anak-anak sekarang mungkin milenial atau alfa gitu berpikiran seorang Alvin Adam itu seperti Nggak apa kenal sih? kali ya mereka ya? Enggak, tapi mereka masih bisa pada tahu, melihat enggak. sosok Alvin Adam itu di Vidi Aldiano. Hah? Social butterfly. Maksudnya? Jadi semua orang tuh dekat sama dia. Gitu. Because you're a fun loving person, man. Iya. Gue tuh kayak tempat curhatnya semua orang. Yes. Nah, kayaknya gitu kali betul. ya. Nggak segan untuk nyapa orang. Yes. Gue seneng banget. Dan vibe Iya. positif. Iya. Jadi Gue kadang seneng nggak banget. usah dikorek pun orang cerita sama kamu, bener nggak? Betul. Iya. Gue punya dua prinsip dalam hidup. I have to be a good listener and I have to be a good observer. Yes. Ya kenapa? Karena ilmu gue cuma itu. Once gue be a good listener, yang which is yang susah setengah mampus. Nah, Iya, betul. susah loh, nah, mau dengerin orang dengan bener. Kan kita dengerin. Gue paling Iya. bener, paling keren, paling bagus, paling udah punya pengalaman sekian tahun. Lu diem deh dengerin gue, itu kan. Bapak ke ibu, anak, semua juga kayak gitu kan, pengen dengerin gitu kan. Nah, tapi once lu mau mendengarkan dengan hati, dengan rasa, empati, denger. Itu lo akan nyentuh titik orang yang nggak bisa disentuh dengan Karena gue lain. sepakat bahwa before we talk, listen. Iya, listen. Kalau kita mau jadi seorang pembicara yang baik, jadilah pendengar yang baik dulu. Masalahnya apa? Kebanyakan kita ini mendengar untuk mendebat. Iya. Mendengar untuk menjawab balik. Harusnya mendengar untuk mengerti. Ini yang Uncle Alvin lakukan. Betul. Dan once Gitu kita be a good listener, kita tahu kapan kita harus berhenti. Yes. Kita dengerin, kita kasih kesempatan dia buat ngomong, baru kita masuk pelan-pelan gitu loh. Dan automatically dia akan buka dengan sendirinya. Buka semua. Dan itu lu rangkul dia sebenarnya gitu loh. Jadi banyak tahu rahasia orang dong. Tapi dia mah Untung gue gak bilang sama sebelah lu. karena nyampe lagi ke orang. Orang kalau misalnya dibilangin terus dibilangin lagi orang lain namanya apa? Ember kan? Ini mah laut. Karena gini, kenapa ya? Karena I gave them a space to talk. Gue berikan kesempatan mereka buat tempat buat ngobrol. Dan gue pun seneng dengerin. Tapi gue harus clean harus ini Ya, loh. bersihin dulu harus kitanya. bersihin loh. Kalau enggak, Wadahnya dibersihin dulu kitanya. sakit banget. Yes, bener. Banyak Ya, yang sama kayak toxic. psikolog ya. Sekarang gue, ya makanya aku bikin namanya kawan bicara. Apa itu? Kawan bicara adalah satu Wadah. Komunitas. ya enggak komunitas juga berlima kita ya. 5 itu tugasnya cuma dengerin orang doang, tong sampahnya orang. Karena itu kliennya gila loh.
Iya, Pak. Dari pejabat, dari dokter, dari artis, dari orang biasa, anak sekolah, cuman pengen didengerin doang. Ternyata itu kebutuhan penting ya buat Iya, orang. apalagi sekarang sosialita, bahkan jadi klien gue waktu itu waktu pandemi. Waktu pandemi kan kita harus berusaha cari 1001 cara untuk bisa bikin kita tetap survive. Ya, jangan bilang pandemi itu bikin kita susah, nggak ada. Kalau lu tutup itu akhirnya susah beneran. Pandemi itu adalah cobaan, hidayah, berkah buat kita supaya kita keluarin kemampuan kita yang lain. Iya, masalah sama, respon beda, hasil beda pasti. Iya, gitu. Iya, gue bikin aja. Karena gue tukang dengerin orang, gue bikin namanya kawan bicara, gitu loh. Keren nih orang nih. Iya kan, maksudnya gitu kan. Jadi gue dengerin doang. 1 jam gue kasih 1,5 juta. Mau lo? Gue juga bingung. Dan itu tanpa solusi, hanya buat didengerin doang. Gue bukan problem solver ya, karena gue bukan psikolog, gue bukan Psikiater, ahlinya. bukan apa, Sekolah gue juga bukan komunikasi, sekolah gue hukum gitu loh. Tapi gue adalah pendengar buat kalian. Oh my God. Setiap orang mau jadi pendengar. Setiap orang tuh butuh pendengar. Buat curhat, mungkin Butuh didengarkan. sesama sosialita nih ya. Lu sosialita dong, arisan mulu kan lu gue tahu. Aduh cuma satu Pak arisan. Itu juga 1,5 juta doang. Terus disebut ya angkanya ya. Yang lain tuh Gak gede-gede amat juga loh. sosialita itu tuh yang termasuk sosialita adalah ketika ikutannya tuh 10 juta, 50 juta atau arisannya Tina Tun tuh yang 1 M. Iya. Dapatnya berapa ya? Oh ya? Mungkin yang main berdua kali. Enggak, banyakan itu loh dulu. Oh, arisan bolo-bolo itu. Arisan bolo-bolo. Jangan bolo-bolo. Itu juga zaman dulu dia sama anaknya Pak Haritanu jadi punya geng. Dia tahu aja. Iya, makanya. Diajakin? Hah? Diajakin? Iya, Aku kan ajakin. kawan gibah. Kalau ini kawan bicara, aku kawan gibah. Oh, kita bisa bikin juga. Jangan Kayak menarik dong. gitu. Begini, Boleh. kalau Anda ingin dengarkan, datanglah ke Alvin Adam. Iya. Kalau Anda ingin dibicarakan, datanglah ke Tike. Jadi 1,5 juta untuk 1 Tunggu dulu jam. ya. Waktu itu gue bikin itu ada berlima. Ada teman gue dokter, ada teman gue orang biasa, ada teman gue mahasiswa, satu lagi gue. Istilahnya public figure yang udah dikenal lah ya. Automatically mereka dengerin maunya kita. Nah temen gue 500, 7,5. Gue iseng aja pasang 1,5. Ya awalnya adalah gue tempat terbuka supaya nggak ada orang kita dengan perempuan ada nggak baik. Ya di hotel berbintang bagus kok. Kita nggak main yang bintang-bintang kecil ya, kita main yang bintang. Bintang kecil lagu dong. Iya. Di hotel tepat di pojok jelas terbuka ngobrol, dan waktu mereka datang aku udah kasih piece of paper tanda tangan semua yang terjadi obrolannya hanya di meja ini. Confidential di situ ya. Tertulis ada tanda tangan semua segala macam. Jadi aman itu untuk bikin dia aman. Kedua gue ngobrol doang, ngobrol nggak mungkin sejam. Klien pertama 3,5 jam. Kipas nggak lo? Kecing. Entar dulu. Ya. Kipas nggak lo ya klien pertama. Dari klien pertama muncul temennya. Langsung 2 orang 1 hari. 3 jam. Ya. Besoknya lagi 3 jam, 4 jam, 4 jam setengah gue lupa. Can you imagine berapa yang gue dapet? Ya, maksud aku adalah aku nggak nyari duit pada saat itu. Aku cuma berpikir gini, apa ya gue mesti ngapain ya? Yang oke lah income dapat, nggak mikir akan sebanyak itu, gitu. Nggak mikir sama sekali gitu loh. Karena kalau begitu kita nggak mikir, begitu kita nggak mikir hasil akhir, ya, yang datang pasti spektakuler. Tuh, kamu kan banyak nggak mikir. Nah makanya. Kau nggak jadi apa-apa. Ya itu dia. Terlalu nggak mikir kali. Jadi lo semua. Tapi kan awet muda banget. Tapi ini loh. masih, Ya, si kerjaan ini masih. Masih, tapi ini lebih karena waktu sibuk syuting kan gue balik syuting lagi nih. iya. Baik main web series, main 3 film dalam tahun ini, 3 web series, 1 stripping. Si masak-memasak masih? Masih, aku jualan di rumah juga bikin, tapi lebih sekarang ke Alvin Adam Cookies, which is 3 kali dalam setahun doang. Kliennya udah tetap, Lebaran, Imlek sama Christmas. Cuman itu doang, di selain itu gue nggak terima, lu mau bayar berapapun nggak terima, agak sombong ya. Ya nggak apa-apa kan sibuk. Tapi kliennya Kapolda, Kapolres, Menteri, dan lain-lain semua segala macam, pengusaha, public figure, yang sekali mesin 30, 20, 50, dan aku pernah ngejain sampai 500 sampai 1.000 toples. Itu mah cukup 3 kali event setahun cukup duitnya. Katanya 2 tahun terus nggak ongkang kaki ya nggak kerja ya? Kalau itu sinetron. Oh itu sinetron. Makanya main stripping gak enak, capek, tapi 2 tahun merem gitu loh. Enggak lah itu rezeki, alhamdulillah. Apakah karena udah mengalami banyak hal dalam hidup, pernah di atas banget, bergaul dengan banyak orang, sampai akhirnya apa yang membuat Uncle Alvin
beberapa kali bareng sama gue di pengajian yang sama. Sejak kapan mulai aku lebih spiritualnya sekarang deh gitu? Pulang haji. Tahun 2014. Jadi waktu berangkat, ya 10 tahun lalu. Haji itu gue daftarnya 3 tahun sebelum itu berarti 2017 berarti ya. 2011. Pertama kali udah siapin semua, udah bener-bener berhenti yang namanya hedon, yang namanya ngaco, yang namanya minum, yang namanya bandel. Stop semua, udah nganggap diri udah paling bersih, paling bagus. Ngaji semuanya, semua kelar, semua apa, ikut apa, semua dikerjain. Ya, tiba-tiba pada satu hari sebelum ininya, kan udah bikin Maulimatus Safar juga. Ya itu kan lebih ke tradisi ya. Terus datang ke apa namanya travelnya, bukan travel jelek juga, travel paling bagus gitu loh. Udah ya, harga cukup bagus, ambil yang plus pula gitu loh. Udah situ diumumin sebanyak 150 orang tidak jadi berangkat pemotongan kuota. Dari sana langsung, salah satunya adalah gue. Aduh, itu gue diem doang. Udah diem nggak ngerti di sini bergolak, begitu jeleknya aku di matamu ya Allah. Begitu kotorkah aku, segala macam gue ngerasa bahwa gue adalah orang yang paling merasa gak layak gitu ya. Iya, sebegitu paling nista gitu. Apa pernah gue lakukan selama umur berapa itu waktu itu? Serangkaian tahun nggak segitu ya ininya. Wah itu bener-bener jolak banget, pulang gue segala macam. Bang, orang pada ribut-ribut, gue nggak, gue pulang aja diem doang. Tapi nangis di rumah, gue bilang mandi gue segala macam. Udah, ya sudahlah tenang dulu ya, gue bilang gitu. Terus kemudian tahun depan coba lagi. Ya, coba lagi tahun depan ya Mas, karena masih ada ininya. Udah bawa tuh koper segala macam apa. Nah, tahun depan coba lagi. Itu lebih parah lagi. Gue coba lagi. Apa yang gue belum bikin ya? Apalagi ya, salah kali. Gue nggak bisa baca Quran dengan benar kali. Ucapannya. Gitu. Gue benerin semua, lebih bersih lah. Lebih semuanya ngerasa suci. Lebih semua gitu. Semua biar kesannya nggak ada alasan nih Allah nggak benar gue nih itu, gitu ya. Mau namanya sedekah. Bang. Semuanya deh gitu. Ada time kan lagi naik-naiknya tuh gitu loh. Semua oke. 2 hari sebelumnya kumpul lagi gitu. Ada pemotongan lagi nih katanya gitu loh. Tapi dibacain yang awal gue enggak. Besoknya dibacain lagi, gue iya lagi. Nah pada saat gue iya lagi, gue mikir, 2 tahun betul. Apalagi ya Allah gitu loh, gue tanya gitu loh. Nah tapi gue pulang rumah, gue naik mobil, itu mobil gak nyampe-nyampe. Muter jalan dekat rumah gue. Terus gue beli nasi Padang 3. Gitu loh, ngapain gue beli nasi Padang 3? Kan gue sendiri, gitu loh. Gue beli 3, gue puter sekali lagi, lampu merah, ada anak sama ibu lagi makan ambil dari sampah. Astagfirullah. Nah, terus gue diem. Kalau memang naik haji yang paling mulia di matamu ya Robi, bagaimanakah mereka makan aja nggak bisa? Bagaimana mereka berangkat? Apakah mereka nggak mulia di matamu? Gitu loh. Gue mikir gitu terus. Lu cuman nggak jadi berangkat aja. Lu harus ini lagi sedih. Terus gue panggil. Duduk gue minggir, kita makan bareng-bareng. Makan yuk, aku ada nasi. Oh ini ya 3 beli 3 tuh gede. Duduk makan ya Bu, udah makan belum? Cerita ngobrol. Iya anak saya gini sekolah susah gini apa. Kita belum makan. Makan ya Bu. Loh Mas gimana? Aku di sini aja ya. Jadi buka pintu mobil duduk ngobrol ngobrol mereka. Sambil makan gue sambil nangis. Gue nangisnya gini, makasih ya Allah. Dibukain lagi mata gue gitu loh. Mungkin hati gue belum sepenuhnya buka kali. Segalanya udah, tapi kan yang paling penting sih ini nih. Kenali diri kita sendiri si kalbu ini gitu loh. Jadi waktu gue pulang jalan, nggak macem-macem, udah 2 tahun nih, nah udah 2 tahun tik, udah semuanya dikerjain gitu loh, apalagi yang belum gitu loh. Terus aku pulang, aku belajar tadi kan bahwa setiap orang niat saja berangkat haji, udah haji. Iya, udah dihitung pahalanya tuh. Udah, itu Allah yang dengar dan jangan mikirin, itu bukan urusan kita buat mikirin. Iya. Udah nggak usah. Jadi semua orang mulia gitu loh. Ya kalau punya rezeki lebih, udah waktunya lu wajib. Kalau belum ya biarkan aja, ikutin. Gue pulang, gue mikir. Itu semua orang tendang-tendang meja, banting marah-marah. Akhirnya gue balik. Gue kasih tahu bahwa obrolan gue ini, mungkin gue disuruh nenangin orang kali yang gak berangkat. Kamu baru sekali, saya 2 kali. Gitu. Gue 2 kali. Balik lagi ke si travel. Iya, gue tenangin orang-orang. Iya, jadi gue tenangin orang bahwa memang belum sih waktunya. Kita tuh pilihan Tuhan kalau mau berangkat, pilihan Allah gitu. Gak usah khawatir. Gue dengan tenangnya ngobrol gitu, besar hati banget, enak banget gitu loh. Udah dong ya, balik rumah. Udah punya berapa? 4 koper,
kain Kain ihramnya. ihram. Nah, udah balik dong. 1 tahun lagi, itu udah persiapannya udah lebih mateng, lebih tenang, udah ikut tafakur, udah segala macem, udah belajar banyak banget, udah gak pernah marah, kalau gak dapet job ya gak apa-apa, bukan ini, udah belajar banyak banget nih dalam hidup, sudah tenang, kering, Mas kali ini bener-bener berangkat, ya makasih ya, alhamdulillah, Mas kok gak seneng? Seneng, kok gak kayak yang lain? Iya mesti gimana ya, kalau berangkat ya berangkat aja. Nggak bikin apa-apa lagi, nggak mikir ngomong apa. Karena udah, yang paling penting kita berangkat adalah bukan waktu safarnya. Mintalah maaf pada semua orang yang pernah kau temui. Karena itulah kita harus minta maaf, kita berangkat harus semuanya kelar gitu loh. Dilepasin semua, beresin dulu semua. Yang aku lakukan yang ketiga, aku nggak bikin waktu safar, tiba-tiba sahabatku bikin waktu safar, ibunya panggil aku bikin buat aku. Dibikinin Dibikin safar rame-rame bareng sama anaknya. Datang terus ada kita punya guru tafakur. Di situ aku ngomong, apa persiapanmu, Vin? Persiapanku udah 2 kali gagal. Persiapanku kali ini aku bikin surat wasiat. Kalau nanti aku nggak pulang, ya nggak balik gitu loh. Ya sudah, karena aku milik punya Allah gitu loh. Karena aku bikinin semuanya, jadi semua yang aku punya udah, aku nggak mikirin, emang semua titipan loh. Kita aja ngerasa memilikinya terlalu gede. Itu rasanya enteng banget. Nggak mikirin lo ada nggak kerjaan besok, nggak ada. Nggak mikirin semua keluarga lu apa, hewan piara lu semua, nggak mikirin duit yang ada di bank, nggak ada. Gue cuman pengen menghadap, gue cuman pengen naik haji, gue cuman pengen semuanya. Dan aku berangkat, yang nganter aku berangkat juga cuma ponakan. Gitu, nggak ada yang banyak nganter, yang lain nganter. Tapi aku berangkat dengan hati yang sangat, bersyukur banget gitu. Di sana ya kita di Mina ya makan, ya tahu kan gitu loh, makan pagi ya gitu. Dia nuang ini kan saya anak dia aja kan. Jakarta udah gue tabok kali ya kan. Di sana ya sudah terima aja kan, lu emang tidur bayar mahal tidur cuma segini nih. Ya kan? Ya kan? Panas. Nah cuman aku kan tukang masak. Aku bawa rendang. Di koper gue yang satu, rendang banyak banget. Rendang, sambal tempe teri, sambal apa. Makanannya lu tahu kan. 2 hari 3 hari udah mulai. Iya betul. Nah, bosen gue tahu kan. Terus gue buka. Gue bagiin sama teman-teman kita di tenda. Semua makan. So thank you banget ya Mas Alvin ya. Oh ini. Terus dia udah diam. Saya ingat saya makan enak, istri saya gimana ya di sana. Oh tenang Pak, nih ada. Nah ini buat Bapak bawa, saya buat tempat cewek. Gue bawa kasih. Nama gue Harum. Harum nama gue, dikenal semua orang di sana. Jadi saya Ibu Kartini Harum namanya. Iya ini Bapak gitu. Bapak Harum mungkin namanya ya. Ibu kita Kartini Harum. Kayak gitu namanya. Jadi gue bawa tiap hari. Gue kasih, emang gue mikir gini nih, lu harus pintar mensiasatinya gitu. Kalau udah bosen kan ada. Gue buat tempe teri sampai apa. Tiap hari itu mereka makan dengan cabai yang enak. Mandi. Ya, jangan mandi pada saat tuh harus mandi. Pada saat orang makan, lu mandi. Karena kosong. Nah, nanti gantian temen lu bawain, nanti gantian. Gua orang mandi ngantri panjang, gua mandi lama banget, enak banget. Berstrategi. Iya, jadi ternyata kita diminta, ayo berpikirlah kamu. Berpikir, tafakur kan berpikir. Iya. Berpikirlah kamu supaya kamu maju gitu loh. Jangan lakukan sesuatu yang enggak. Jadi di sana kenikmatan enak banget. Ada lagi waktu ambil batu, mabit. Mabit, bukan mabit. Bayangin aneh banget, satu bus turun, ya, tiba-tiba gue turun, gue nggak ngeliat teman-teman gue, yang satu maktab, satu ini, yang gue lihat semua Cina semua. Cina semua. Ya kan gue Chinese. Nyokap gue kan Cina Bangka, Belitung, Medan kan. Bapak gue Padang Aceh gitu loh. Itu gue ngeliat semuanya cokin semua. Temen gue yang Indonesia mana ya? Gitu loh. Dan semuanya gak bisa bahasa Indonesia lagi. Untung gue bisa dikit-dikit bahasa Chinese kan. Gue ngobrol, ya kita ngumpulin batu. Iya ngobrol. Oh disuruh kumpul sama leluhur kali ya. Otak lu gitu doang. Otak gue teman-teman sebangsa. Sebangsa gue kali ya. Atau semua orang di semua dunia adalah sama. Itu kali ya. Pokoknya semua enak banget deh. Masuk ke otak itu enak banget gitu loh. Kan ada akal, ada kalbu. Ini enak banget gitu loh. Kayak gitu. Dari haji itu pas pulang apa yang kamu dapat? Kok Alvin jadi berubah? Banyak banget. Karena pada saat kita lempar jumroh, kan kita melempar semua setan yang ada dalam diri kita. Nah, setan dalam diri kita itu yang tidak akan aku lakukan di bumi. Gak akan dibawa lagi ke Indonesia. Jadi haji itu sebenarnya kan
bukan di sananya. Saat di sininya bisa nggak kita mulai itu untuk ke sana. Itu yang luar biasa susah. Maka tadi aku bilang, aku kangen banget dengan suasana rasanya yang Ronald dapatkan. Aduh, pengen banget. Gue tadi langsung meluk dia kan. Meluk dia langsung. Kenapa? Itu langsung kebayang semuanya yang kita nggak bisa rasakan pada saat kita di Arafah. Semua masing-masing punya pengalaman spiritual sendiri deh. Iya. Dan gak usah mikir mana yang lebih bagus, nggak ada. Karena yang ngukur itu bukan kita gitu doang. Jadi aku pulang, aku jalanin semuanya. Aku udah nggak minum gitu. Jadi salah satu turning point hidup kamu itu pas pulang haji itu? Iya, aku punya anjing ya, yang tadinya masuk dalam rumah, aku bikinkan di belakang persis kamarnya sama, ya, tapi nggak di dalam rumah, di pekarangan. Tetap ada tempat tidur, tetap ada apa. Karena nggak mungkin aku buang dia dong. Iya. Kan makhluk ciptaan Allah juga. Terus aku mulai setiap kali aku megang mereka, ya aku cuci tangan pakai semuanya. Jadi kan itu kan pada saat aku mau menghadap Allah harus dalam keadaan suci dari hadas besar, hadas kecil. Itu aku lakukan mulai dari yang kecil-kecil deh gitu loh. Terus aku mulai tidak memperdulikan persepsi orang. Capek ya? Capek ngapain gitu loh. Dan aku mulai belajar tidak mendikte Tuhan dalam doa-doaku. Emang dulu gimana sih doanya kamu? Nih, kalau kita doa, ya Allah berikan aku rezeki yang paling banyak, berikanlah aku, bisakanlah supaya aku punya rumah besar, bisakanlah supaya kerjaan ini jadi buat aku, bisakanlah semua keluargaku, semua sahabat, semua aku. Nyadar nggak kita dikte Allah? Nyadar nggak doa kita itu kita dikte Allah? Yeah. Padahal semua rezeki kita tuh diatur. Udah jelas semuanya. Udah ada yang perlu kita kerjakan adalah ikhtiar. Ikhtiar itu nanti akan berubah sesuai dengan ikhtiar kita nanti. Hasil akhir bukan kita nentuin. Iya. Jadi Prerogatifnya doi. Iya, jadi gue dulu kan ya pengen ini, pengen sekarang. Lu udah pernah pengen juga kan? Semua udah dikasih. Iya. Rasanya apa gue tanya? Rumah lu enak banget nih. Rasanya apa? Enak kan? Gitu loh. Ya udah enak aja. Gitu loh. Nanti ada satu titik di mana ini bukan yang lu inginkan. Lo akan mau apa yang lo butuhkan dalam hidup gitu loh. So I downsize my house yang gede, gue kecilin karena yang itu yang ternyata gue butuhkan. Gue suka traveling, gue bisa tinggalin kapan aja, nggak repot ngurusnya. Dibikin ternyata disimpelin banget kalau kita semua sesuai dengan ketentuan dan ketetapan dikehendaki oleh Yang Maha Kuasa sesuai agama masing-masing gitu. Kita hanya mengabdi kan sama dia. Itu aja dan dia seneng banget. Kita deket, dia lari. Deket kan kita melangkah dia berlari ke kita gitu loh. Iya kan? Senengnya kita berlari iya. Kan tadi lu bilang bahwa Tuhan tuh seneng banget sangat cemburu. Maha pencemburu. Maha pencemburu kalau kita enggak. Obrolan sebelum syuting. Iya. Tuhan tuh pencemburu loh. Prioritaskanlah dia gitu loh. Dengan kita prioritaskan udah pasti kita diprioritasin. Orang kita nggak prioritasnya dia prioritasin kita gitu loh. Nah yang kayak gitu-gitulah yang aku dapat. Jadi in my age now 53 tahun, apa sih yang gue mau lagi? Nah, apa tuh? Taat. Wow. Gue cuma pengen on track aja gitu loh. Gue nggak pengen macam-macam, gue nggak pengen ganti mobil. Beneran nggak? Dulu mah semua pengen. Tanya aja mungkin timku gitu loh. Nggak ada, ya kan? Aku selalu bilang jangan marah ya. Kalau orang marah biarin aja. Tenang aja gitu loh. Coba tenangin dulu. Biarin aja. Orang ngapa-ngapain kamu, tenang aja. Yang penting kita enggak. Karena dengan siapa kita bicara, Tuhan kasih lihat seperti itulah orang yang gak bener. Kita kan ngaca, dikasih kaca ya. Mau kayak dia. Nanti bicara transfer pahala dan itu nantilah itu kesananya. Tapi poinnya adalah udah gue ngerasa dengan gue ikutin aturannya, ketetapannya, gak ada lagi was-was, ragu, bingung, takut gak makan, rezeki gak dapet, kontrak gak diperpanjang. Bener loh. Gue pernah 1 tahun gak ada kerjaan. Itu gara-gara gue minta, tiap hari minta, Allah rezeki dapat sinetron panjang, kerjaan ini diperpanjang, ini itu. Nggak ada diperpanjang, nah. Waktu buat pulang? 1 tahun. Nggak ada, akhirnya gue malah masak, malah ngapa-ngapain gitu. Tapi karena udah jejak secara spiritualnya, jadi nyantai aja gitu ya? Akhirnya nyantai. Pada titik itu, semua kan sampai ada prosesnya kok. Karena semua orang kan sebenarnya baik, bagus. Yang jelek tuh kitanya sendiri gitu loh. Setan kan kita. Setan nggak ada, setannya diri sendiri gitu loh. Nah tinggal kita gimana bikin si setan itu, udah gitu loh. Jadi kita udah jelas gitu. Apakah sekarang masih nggak bener? Masih kali ya gitu loh. Tapi ya paling enggak kan ada improvement, ada step by step ya. Juga, iya gitu loh. Jadi tuh paham banget aku sekarang kenapa Uncle Alvin itu temennya banyak.
Karena senyaman itu ngobrol sama dia. Dia mau mendengarkan kita, dia juga mau ngasih tahu hal-hal baik, mau berbagi. Tapi nggak menggurui ya gitu loh. Tidak, coba tadi Kami sombong tidak, dikit. kami Pasti selu. karena Gemini. Oh ini Gemini. Ah, iya bener. Dia Gemini. Sebaik-baiknya zodiak adalah Iya. Gemini Betul ekstrovert, Gemini introvert. Iya benar. Jadi kenapa harus jadi Gemini? Enggak apa-apa. Salah gue. Salah. Iya, salah. Tapi menyenangkan sekali loh kedatangan Uncle Rumah gue Alvin tuh tempat di sini. ngumpul. Yaudah, Datang main kartu, tuh gue masakin. Tapi sederhana ya rumahnya. Main kartu. Oh iya? Iya main kartu jam 2 pagi, nggak ada yang mau pulang. Rumahnya aja rumah makan Padang loh sederhana. Iya bener sederhana, gila keren nggak? Gue tadi mau namain yang lain gitu loh. Gitu loh. Semua ada pokoknya gitu loh. Siap. Menyenangkan lah pokoknya yang penting bisa. Jangan ingin menyenangkan orang. Iya. Ingin menyenangkan yang ngasih. Kita bisa kayak gini. Gak usah. Kalau menyenangkan orang berarti pahalanya cuma dunia. Benar. Kalau kita ingin menyenangkan sang kreator, sang halik, pahalanya di ujung tuh buat bekal kita. Kan umur makin nambah. Iya, kita mah tinggal nyari bakal pulang ya. Iya. Benar. Mau Jadi apa sih? anak-anak nanti uang makan balikin ya. Tadi aku mau menyenangkan kalian gak jadi. Iya, ngapain ya? Kamu kasih pahala loh berarti ya. Jadi banyak mikir ya. Iya. Coba deh, berpikir tuh indah. Tafakur kan artinya mikir. Coba aja deh, berpikir sejenak aja. Dengan berdiam, aku selalu ngomong sama timku. Kalau mereka ada bingung, nggak ada narsum, nggak ada apa. Udah jangan banyak ngomong, tenang dulu, tenang aja sebentar. Iya. Tenang dulu, kenapa begitu kita tenang, kita bisa berpikir dengan lebih luas. Iya. Kalau ke gue banyak yang bilang gini, Ronald mah bukan kurang tafakur, kurang ta'aruf katanya. Hashtag kode. Tapi nggak bisa tahu dia. Iya. Tenang. Didoain. Nggak usah doain, kita kasih. Kita kasih. Kita kirim, banyak banget kalau yang tipe-tipe kayak gini kan. Oh, benar. Apalagi calon apa? Wali kota. Itu mah nanti nggak usah Calon lihat. wali kelas. Iya. Jadi guru dong kita. Masa nggak ada ibu pengurus PKK? Nggak usah dulu. Sabar. Tenang dulu, nanti tuh suka Akhir banyak. tahun ini ada. Oh, kok jadi indigo gue? Bapak hodamnya apa? Kodamnya kodam 5 Jaya. Yoi. I love you, my brother. Iya bener. Lihat deh. Insya Allah. Sayang sama orang ini deh. Sayang. Dulu kita pernah punya geng nonton. Selalu nonton geng bareng. premier. Iya bener. Iya selalu dapet Ya, selalu dapet. Kan tanda-tanda tuh Gitu. dia memang banyak temennya. Dapat aja yang endorse rambut ya. Semuanya apa aja. Bener loh. Berkah mungkin nggak dalam duit doang loh. Iya. Temen yang Beneran baik, deh. apa gitu. Temen yang baik. Karena makin kita punya umur, pencapaian ya atau umur, circle friend itu makin kebentuk. Mengecil. Kita udah tahu mana yang Iya. inilah ternyata iya. tersaring sendiri. gitu ya. Iya, dan itu temen yang kita susah, kita bisa ngomong apapun, nikmat rasanya. Temen yang lain banyak, tapi bukan circle-nya, itu bukan yang circle. Dan yang jahat pun jangan jadi musuh, rangkul aja, biarin aja kan jadi ya. Iya. Gitu loh, biarin, nah itu susah loh. Susah banget, tapi kalau kita udah bisa, enak banget deh. Ntar dia yang bengong sendiri, gitu. Jadi kalau gue lihat ya si Uncle Alfred ini ya punya 3 kecerdasan bersamaan. Itu. IQ, intelligent quotient, pintar orangnya, pintar. Masya Allah, Yang amin. kedua EQ, EQ. emotional quotient, dan SQ, spiritual quotient gitu loh. Jadi harusnya memang kita belajar seperti ini gitu loh. Lengkap pada adang orang yang pintar, emosinya nggak bagus gitu loh ya, nggak bisa ngatur emosi dan sebagainya. Gue kira ini obrolan mungkin cuma berapa 40 menitan, tapi gue kira banyak yang bisa diambil dari apa yang Uncle Alvin sampaikan. Uncle terima kasih udah datang ke Makasih sini. banyak, udah ikut Udah sharing-nya. berbagi banyak gitu. And please always be our favorite uncle, Seneng loh. ya. Amin. Karena gue nggak pernah punya pengalaman indah ngobrol dalam dengan paman, Ya. nggak pernah. Gitu ya. Meskipun punya paman banyak, tapi nggak pernah punya obrolan sedalam itu dengan paman gitu loh. Ini paman kita. Paman Paman Husin rasa. Jaing dong gue. Aduh, Terus ini ke lu tadi, tanya ke gue. SQ, lu QQ. Paman 9, Gembul. Kopi tiap dong. Ya. Tapi ya gitu kan, harus ketawa, harus serius. Semuanya lah udah. Nikmat banget kok hidup, udah nikmatin deh. Roti John karena gue mati lapar, di
dapur, ada bahan masakan. Mantep. Mau nyuruh gue masak kan aman. Asik. Aman. Kasih ini bilin tadi. Nanti main ke sana terus masak sama Iya, gue aku ya. masakin. Bener janji ya? Bener, Jadi apa? insya Allah. Ngobrol, main kartu. Iya, terserah. Mau main kartu, mau main game, mau main apa. Kalau yang punya anak, boleh bawa anak main di atas. Tempat itu beneran ngumpul. Dulu setiap malam takbiran, aku bikin namanya open house. Ya, yang datang tuh bisa sampai 60 orang. Wow. Meskipun bermain mungil ya, itu makanan yang aku bikin adalah makanan resep dari ibuku yang aku pelajari. Otentik ya. Otentik lontong Medan ya, lengkap dengan rendang padangnya. Terus kemudian udang tauco cabai hijau, cumi hitam, lidah semur yang sangat empuk, tambah serondeng. Pokoknya itu lengkap banget semuanya. Sampai satu lagi apa? Dan itu aku harus di-mix waktu makan. Emang? Iya kan, nah waktu dateng mereka semua sekarang udah pinter bawa Tupperware sendiri. Nah buat gue, emang gue masaknya banyak banget. Jadi datang silakan makan, mau bawa pulang, sisain 2 biji buat gue, buat besok sholat id. Karena biasa habis sholat id kan gue ngumpul keluarga, gue paling tua kan sekarang, jadi kumpul 4 gue, habis itu gue liburan. Iya sih. Gitu. Terdekat mau kemana lagi liburan? Sapa dulu deh yang udah lama nggak pengen pergi ke jadi Vietnam. Oh yang Belum itu pernah. yang kota yang Belum bagus pernah itu gua, ya. Vietnamnya udah, Ho Chi Minh udah, sapanya belum. Sapa tuh yang kayak Eropa yang Iya, enak. Indochina. Iya, aduh lumayan. Nah, kalau mau pergi the bestnya adalah Oktober. Di Vietnam tuh. Iya di sana. ulang tahun. Iya ya udah ada pergi aja. Ya, kita ya. Iya biayain jangan lupa ya. Loh, aku mau gitu biayain. Oh biayain sama wali kota. Wali kota. Nggak boleh dong. Loh pakai duit pribadi nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa. Nanti kita doa Saya di tidak depan akan- Sapa. Saya tidak Sapa akan lu, menyalahkan sapa. jabatan. Sapa lu. Balik-balik Oktober loh, November kan dia. Oh iya bener. Ini kita nggak selesai-selesai loh ini. Udah. Sebagai orang soleh, saya doakan saya ya. Amin, masya Allah, Doain amin, Tika, doain netizen juga yang kalau. Amin, 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 insya Allah. amin, Terima kasih amin. buat ilmunya, ngobrolan yang santai tapi banyak yang bisa ditarik gitu loh. Iya. Rotizen kalau suka sama episode ini, like, subscribe, and comment. Dan jangan lupa Uncle Alvin juga punya channel YouTube sendiri, apa aja namanya? Alvin in Love. Alvin in Bantuin ya, like, love. subscribe, and share. Karena ada Kelompok 3 juga di sana ya. Yes. Keren Saling mereka berdua. berkunjung. Thank you Alvin. Thank you so much. Grup hug. Oh.